Pengumuman darurat menggema di seluruh kota. Akademi Seni Rupa Nasional kehilangan kendali atas kota bawah tanah dan warga diminta segera mengungsi. Para prajurit hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Sial, kapan pemburu dari Asosiasi Pemburu akan tiba? Keluh salah seorang. Mereka tahu pengerahan pemburu level B ke atas membutuhkan waktu dan risiko infeksi pada pemburu pun ada. Namun, ancaman lain muncul. Seorang yang terinfeksi tingkat C, lengkap dengan senjata, datang menghampiri. Musuh ini jelas mirip dengan binatang api misterius lainnya, namun ada perbedaan. Baru saja naik level, aku masih punya peluang. Namun, senjata musuh sudah terayun. Aku menghindar cepat, mengambil alat pemadam api di dekatku, dan melemparkannya tanpa ragu. Orang yang terinfeksi tingkat C itu tertegun sejenak, lalu membelah alat pemadam api dengan pisaunya. Bubuk pemadam api beterbangan memenuhi ruangan. Manfaatkan kondisi itu, aku melarikan diri sambil melepaskan semburan api. Baru saat itulah aku menyadari, aku belum mampu mengalahkannya. Level yang terbangun memang bukan isapan jempol. Aku tak tahu kapan pemburu akan tiba. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu bantuan. Mata orang yang terinfeksi tingkat C itu menyala, gumpalan energi biru tiba-tiba muncul. Aku langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia mengincar beberapa siswa di lantai atas. Beberapa siswa bersiap menghadapi serangan. Oh tidak, ia datang. Orang yang terinfeksi tingkat C itu menyerbu, melepaskan semburan api. Aku tak bisa membiarkannya berhasil. Aku harus menghentikannya. Aku harus memikirkan solusi secepat mungkin. Solusinya adalah menghentikan orang ini. Para siswa akan celaka jika aku tak bertindak. Aku menerjang orang yang terinfeksi tingkat C itu. Meskipun ia bisa membunuhku dalam satu serangan, aku tak akan mundur. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam sebuah kesempatan, orang terinfeksi itu berhasil menusuk dada Suho. Darah merah menyembur. Ia memuntahkan darah, lalu ambruk. Tubuhnya nyaris tak tersisa darah. Aku memeriksa dadaku sendiri. Aku beruntung. Mungkin sistem belum ingin aku mati. Namun, saat orang yang terinfeksi itu hendak melancarkan serangan terakhir, sesuatu muncul di langit. Suara berderak listrik menggema. Aku sudah sangat lelah, hampir pingsan. Namun, suara berderak itu semakin keras, lalu mengenai ujung pedang orang yang terbangun tingkat C itu. Energi putih jatuh dari langit. Saat aku hendak kehilangan kesadaran, seekor semut raksasa muncul di hadapanku. "Maaf, aku terlambat," katanya tenang, lalu dengan mudah memotong lengan orang yang terinfeksi tingkat C itu. "Kalian berani menyakiti tubuh bangsawan? Kematianlah yang menanti." Serangan dahsyat itu pun dilancarkan. Orang yang terinfeksi tingkat C itu tewas seketika. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu seluruh kota, membuat para prajurit di kejauhan gemetar ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Setelah membunuh orang yang terinfeksi itu, semut raksasa itu berjongkok hormat di sampingku. "Lama tak jumpa, Tuan. Saya datang untuk menjemput Anda." Beberapa kilasan memori tiba-tiba muncul. Aku terbaring di tanah, menggambar sesuatu, lalu sebuah cakar raksasa muncul di hadapanku. Monster itu mengambil kertas lukisanku dan memeriksanya. "Tuan muda, ini lukisan Anda untuk saya?" Ia mulai menangis. "Tuan muda, saya sangat tersentuh." Kemudian, seketika aku terbangun. Aku sedang berbaring di tempat tidur. Monster dalam mimpiku persis seperti semut yang kugambar. Ponselku berdering. "Perbaiki, apa maksudmu? Apakah kau terluka parah? Jika iya, pamanmu akan memberikan beberapa orang yang terbangun sebagai pengawalmu." Namun, aku menolak tawaran pamanku. Berita tentang penjara bawah tanah yang tak terkendali menyebar cepat. Kemampuannya untuk menyebabkan mutasi menarik perhatian banyak pihak. Pertama, ditemukan monster api misterius yang menginfeksi dan mengubah pemburu menjadi monster. Kedua, insiden itu terjadi di pusat kota, namun bantuan dari Asosiasi Pemburu terlambat. Ketiga, semua monster api misterius di kampus telah diburu dan dibunuh, tetapi pelakunya masih misterius. Sambil menonton berita di TV, aku yakin, ini bukan mimpi. Aku benar-benar telah terbangun. Dan tidak seperti orang yang terbangun lainnya, aku bisa terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Namun, aku masih bingung. Aku hampir kalah melawan monster api tingkat C itu, tapi bagaimana aku bisa selamat?
Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari bawah tempat tidurku. Aku sangat terkejut melihat siapa yang ada di sana. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Beru bertemu dengan tuannya. Ternyata Beru menangis saat melihatku lagi. "Tuan muda, Anda semakin tampan dan luar biasa." Beru tampak terharu. Kenangan masa kecil kami bermunculan dalam pikiranku, seolah-olah kami baru saja bertemu kembali. Aku mengenali semut itu, salah satu makhluk hitam yang tinggal bersamaku saat kecil. Beru berkata pelan, "Kali ini, aku datang dari dimensi lain hanya untuk bertemu Tuan Muda." Namun, aku masih bingung. Hidup bersama makhluk hitam itu aneh sekali, dan ia tampak lebih besar dari yang kukira dalam ingatanku. Ternyata, Beru telah menghabiskan banyak energi saat melakukan perjalanan antar dimensi, sehingga levelnya direset menjadi level prajurit. Meskipun begitu, ia tetap penyembuh yang kuat, dan berkatnya, tubuhku pulih. Beru datang untuk membuka segelku, namun tak menyangka aku sudah membukanya sendiri. Lebih lagi, mimpi-mimpiku adalah pengalaman nyata, dan aku jauh lebih kuat saat itu daripada sekarang. Raja Bayangan Agung Cheng Xiao dan guruku hanya berharap aku menjalani kehidupan normal. Karena itu, ingatanku dan kekuatanku disegel. Mendengar kabar tentang ayahku, aku langsung kalut. "Kau pasti tahu keberadaan ayahku yang hilang. Katakan padaku di mana dia sekarang." Beru menjelaskan dengan tenang. "Raja Bayangan Agung berada di alam semesta lain, bertempur melawan penjajah yang menyerang dunia." Akhirnya, aku mengerti. Ayahku melawan invasi Dewa Utarim dari alam semesta lain. Mereka mengirim banyak utusan untuk menyerang dunia kita. Beru juga telah membunuh banyak musuh dalam perjalanannya mencariku. Rupanya, portal teleportasi dan makhluk-makhluk aneh yang muncul di bumi terkait dengan perang ini. "Lalu, kemana ibuku pergi?" tanyaku. Beru terdiam sejenak, tubuhnya bergetar hebat. "Nyonya hilang? Itu pasti ulah para utusan Etalin." Tubuhku langsung menegang. "Jadi Utarimlah yang menyebabkan orang tuaku tak bisa kembali? Bagaimana aku bisa hidup sendiri selama bertahun-tahun? Aku harus menemukan mereka. Hanya ada satu jalan." "Aku khawatir Tuan tak bisa segera kembali ke bumi," kata Beru. "Kau harus menunggu hingga cukup kuat, lalu pergi mencari nyonya sendiri. Kau harus meningkatkan levelmu secepat mungkin." Baru saja Beru selesai berbicara, sistem mengumumkan sebuah misi. "Ujian bayangan. Kau adalah putra Raja Bayangan Agung. Namun, semua kekuatanmu telah disegel. Untuk mengaktifkan kekuatanmu, kau harus membuktikan diri. Masuklah ke penjara bayangan untuk membuktikannya. Ini kuncinya." Beru menyerahkan sebuah kunci. "Tuan muda, masukkan kunci ini ke dalam bayanganmu." Saat aku memasukkan kunci itu, bunyi klik terdengar, dan energi agung yang familiar muncul. "Tuan muda, masuklah dan ambil kembali kekuatanmu." Aku masih sulit mempercayai kisah alam semesta dan perang antar dewa. Raja Bayangan terdengar seperti dongeng. Tapi demi menjadi lebih kuat, demi bertemu orang tuaku, aku harus melakukannya, betapapun sulitnya. Beru mengingat instruksi Cheng Xiaoyu. "Beru, pergilah ke bumi, bantu putraku membuka segelnya. Invasi Utarim mungkin sudah mencapai bumi." Cheng Xiaoyu berkata tenang, "Bawalah kembali kekuatan dan ingatan anakku. Biarkan dia melindungi bumi. Selebihnya, terserah padamu. Tuhan telah memberiku tanggung jawab besar ini, dan aku tak akan mengecewakannya. Beru harus melayaniku seperti seorang tuan, tinggal bersamaku dan membimbingku. Tak seorang pun boleh memasuki tempat ini tanpa izin. Penjara bayangan, negeri orang mati, lebih mirip kota hantu." Aku tak tahu mengapa, tapi saat menginjakkan kaki di sini, aku merasakan keakraban yang aneh. Sistem kembali mengumumkan misi. Survival penjara bayangan. Penghuni penjara bayangan tak akan menerima penguasa yang lemah. "Bertahanlah selama 4 jam untuk membuktikan dirimu," seru sistem. "Jangan lengah sedetik pun. Sidang akan segera dimulai. Bersiaplah." Belum sempat aku menarik napas, sebuah monster dengan kapak raksasa di kepalanya menerjangku. Dengan sigap, aku menumpukan satu tangan di tanah, melompat, dan menendang perut monster itu hingga terjengkang. Melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Scout Iblis Hijau. Jika ini Scout,
Artinya, ini baru permulaan. Degupan jantungku berdebar kencang. Aku harus bertahan selama 4 jam. Mungkin ada iblis hijau lain di dekatnya. Aku harus menghadapinya sebelum bala bantuan datang. Beru mengingatkan, meskipun iblis hijau lemah, jangan remehkan musuh. Namun, nama musuhnya tak berwarna. Artinya, kekuatannya hampir sebanding denganku, atau bahkan lebih kuat. Tanpa ragu, aku menyerang dengan pisau tangan, merebut kapaknya, dan menghantam kepalanya hingga tewas. Senyum tipis mengembang di bibirku. Seperti dugaanku, lawan yang lebih kuat memiliki nama berwarna. Namun aku terkejut melihat iblis hijau lain muncul di tiang lampu di depanku, lalu meledak. Aku membunyikan peluit sampai peluit itu hancur untuk memanggil bala bantuan, berharap menarik lebih banyak scout. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, lebih cepat dari perkiraanku. Muncullah iblis hijau bernama Kapten Batu, nama putih, dan bahkan Centurion, nama kuning. Beru, tolong bantu aku. Beru menolak. Ini ujianmu. Kau harus mengandalkan diri sendiri. Setelah mendengar jawaban Beru, aku merasa tak berdaya. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku akan menghadapi Kapten Batu dulu. Dengan kapak di tangan, aku menghantam kepalanya. Skill tangan tak terlihat muncul di jendela statusku. Tak perlu mengonsumsi mana dan bisa mempengaruhi target tanpa menyentuhnya. Aku mengambil panah terbang. Tak kusangka ada archer iblis hijau di sini, tapi ini bagus. Aku akan mengembalikannya. Sebuah anak panah menembus tengkorak archer iblis hijau itu. Beru berseru kagum. Kemampuan adaptasimu luar biasa. Kau telah mewarisi kekuatan kendali Raja Bayangan dan bahkan menguasainya dengan sempurna. Namun, kekuatan ini bisa menghancurkan segalanya. Di dunia damai, kekuatan ini hanya akan menimbulkan masalah. Tapi sekarang, bumi diserang oleh Utarim. Akhirnya aku bisa menggunakan kekuatan ini. Levelku pun meningkat. Aku tak menyangka dominasi Maha Kuasa bisa mengangkat sekitar 10 kilogram. Namun, tiba-tiba iblis hijau menyerang dari belakang. Aku tak sempat bereaksi. Iblis hijau itu tertawa puas atas serangan diam-diamnya. Beru berseru cemas, "Tuan muda, apa kau baik-baik saja?" Aku membungkuk, mengeluarkan kapak dari tubuhku. Aura pembunuh yang kuat terpancar. Para iblis hijau terkejut. Aku sudah bersemangat, tak menghiraukan rasa sakit. Hanya terdengar bunyi jentikan, dan semuanya berakhir. Centurion, pemimpin iblis hijau, menyadari bahwa lebih baik mati daripada tak berdaya. Kalian semua harus mati. Setelah pertempuran sengit, sistem memberitahu bahwa resistensiku terhadap skill-skill yang kukuasai meningkat pesat. Tanah dipenuhi mayat iblis hijau. Aku duduk di atas mobil yang ditinggalkan, terengah-engah. Waktu hampir habis. Beru menepuk pundakku. "Kau luar biasa," seru Beru. "Aku tahu kau bisa menyelesaikannya." Beru memang tak banyak membantu, tapi setidaknya dia jujur. "Mari kita lihat hadiahnya." "Selamat. Kau mendapatkan batu rune ekstraksi bayangan." "Beru, apakah skill ekstraksi bayangan bisa didapatkan dengan batu rune ini?" tanyaku. "Ya, Tuan Muda, tapi ada skill lain yang meningkatkan ketahananmu dalam pertarungan. Sepertinya saat kau terbangun, kau tak hanya mendapatkan sistem peningkatan level, tapi juga skill tambahan. Kau jauh lebih unggul daripada mereka yang belum terbangun." Luka-lukaku telah sembuh setelah peningkatan level. Rasanya seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Beru menjelaskan, sistem peningkatan ini dulunya digunakan oleh Raja Bayangan. Versi yang kau gunakan ini telah ditingkatkan untuk membantumu tumbuh dengan stabil. Aku mengira aku orang biasa, tapi ternyata aku adalah pewaris terkuat dari generasi kedua Raja Bayangan. Beru melanjutkan, ekstraksi bayangan adalah skill yang mengubah mayat menjadi tentara. Skill inilah yang membuat Raja Bayangan sekuat ini dan merupakan inti kekuatan Cheng Xiao dan Tuhan. "Jadi mirip dengan pemanggilan roh, ya?" kataku bingung. "Tapi untuk mengendalikan mayat, aku harus memburu monsternya dulu. Artinya, aku hanya bisa mengendalikan monster yang lebih lemah dariku." Aku pernah mendengar bahwa skill pemanggilan kurang populer di dunia pemburu, tapi sekarang, aku bisa mengendalikan banyak sekali. Aku mengaktifkan ekstraksi bayangan pada mayat-mayat iblis hijau, tapi harus membuat kata sandi untuk mengaktifkannya. Beru mengingatkan dengan gugup, "Tuan Muda,
Semakin sederhana kata sandinya, semakin baik. Ketegangan tampak jelas di wajahnya. Aku sudah memikirkan kata sandinya. Dengan lambaian tangan, aku berdiri. Suaraku menggema, dan mayat-mayat iblis hijau jatuh ke tanah lalu bergerak. Dalam sekejap, beberapa bayangan iblis hijau tingkat 1 muncul di hadapanku. Ini ekstraksi bayangan? Rasanya biasa saja. Bru menjelaskan, bayangan yang baru diekstraksi lebih lemah dan lebih kecil daripada aslinya, dan hanya bertahan 1 hari. Ini, bagaimana bisa? Tuan Muda, bukankah seharusnya ada skill untuk mempertahankan bayangan? Bru tampak kebingungan. Bru tampak sedih. Mungkin dominasi bayangan dipengaruhi oleh kecerdasan dan level. Tapi ini tetap skill yang berguna. Kau berhasil melihat potensinya. Tenanglah, Beru, ujarku menghiburnya. Jangan putus asa. Aku baru menyadari bahwa aku belum makan selama 2 hari. Sebaiknya aku pergi dari sini dan makan dulu. Makanan di rumah sakit ternyata enak. Beru tiba-tiba batuk. Tuan Muda, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita punya 3 tugas, kata Beru. Pertama, melindungi bumi dari invasi monster. Kedua, berburu monster untuk meningkatkan levelmu. Ketiga, dan yang terpenting, menemukan Nyonya. Petunjuknya hanya bisa ditemukan dari monster di alam semesta lain. Dan terakhir, kita harus membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu. Aku tak ingin menjadi sekadar prajurit, Tuan Muda. Aku ingin kau melihatku sebagai pemimpin. Aku bisa mendapatkan kekuatan dan kecerdasan orang lain melalui komunitas. Ini metode paling efisien yang pernah kugunakan sebelum menjadi prajurit bayangan. Raja tidak dapat memberikan kekuatan sihir kepada saya sekarang. Jadi satu-satunya cara adalah dengan mengonsumsi makhluk ajaib, kata Beru. Aku menatap Beru dengan canggung. Aku masih harus ke penjara bayangan, kan? Baiklah, mari kita bersiap dulu. Beru menghentikan aku. Tunggu dulu, kau harus memenuhi syarat sebagai pemburu. Pergilah ke asosiasi pemburu untuk mengukur kekuatan sihirmu. Aku terdiam. Aku telah terbangun, dan levelku bisa meningkat. Level apa yang akan kudapat? Bagaimana jika levelku S? Hasil tes menunjukkan nilai sihirku hanya 46. Pemula tingkat 1. Beru menghiburku. Level pemburu ditentukan oleh nilai sihir. Kau terutama meningkatkan kekuatan, jadi nilai sihirmu lebih rendah daripada kekuatanmu sebenarnya. Jangan berkecil hati. Tapi, apakah aku bisa melindungi bumi hanya dengan level ini? Apalagi, pemburu level 1 sulit bergabung dengan tim penyerang. Aku teringat sesuatu. Di mata mereka, aku hanyalah pemula tingkat 1 yang paling banter, hanya bisa memanggil monster lemah. Tapi aku bisa memanggil 3 monster sekaligus, bahkan monster kelas D. Dalam penaklukan penjara bawah tanah, ada pembagian kerja yang jelas. Tim penyerang, tim penyembuh, dan tim penambang. Tim penyembuh dan penambang menerima pemburu tingkat 1. Jadi, aku memang pemburu tingkat 1. Tapi kau masih bisa masuk ke penjara bayangan, kata Beru. Aku bergabung dengan tim penambang. Lim Do-gyun, mantan asisten pelatihku, yang memperkenalkan aku. Namun di tengah kerja, Lim Do-gyun tiba-tiba membungkuk. Maafkan aku, Tuan Muda. Saat insiden Akademi Seni Rupa, aku adalah satu-satunya yang terbangun, tapi aku melarikan diri karena takut. Aku menjawab canggung. Tidak apa-apa, Guru Lim. Bukankah kau juga pemula tingkat 1? Kau hanya mengikuti aturan, kan? Kataku. Kita, para pemula tingkat 1, hanya bisa lari saat bertemu monster. Lim Do-gyun bertanya tak percaya. Kau bilang kau tingkat 1? Tidak mungkin. Aku pernah melihatmu melawan World of Warcraft. Mungkinkah dia salah lihat? Lim Do-gyun bergumam kagum. Luar biasa. Bisa melawan World of Warcraft di level 1 dan masih selamat. Tiba-tiba Beru muncul. Benar, Tuan Muda memang luar biasa. Lim Do-gyun tertegun, lalu jatuh terduduk. Warcraft? Ada Warcraft di sini? Suasana menjadi canggung. Kenapa kau tiba-tiba muncul? Beru menjelaskan. Tuan Muda, kau sekarang selemah larva semut. Aku harus selalu mengawasimu. Lim Do-gyun mengira aku adalah pemburu pemanggil yang baru terbangun. Kau beruntung, kata Beru. Aku lupa memberitahumu. Keahlianku adalah berlari. Lim Do-gyun langsung terdiam. Seperti yang kuduga dari Tuan Muda, setiap kata-katamu menusuk.
Ini pertama kalinya aku berada di penjara bawah tanah selain penjara bayangan. Tim penyerang seharusnya sedang berburu monster di depan. Sejauh ini aku hanya menemukan beberapa serigala, dan kulitnya tak berharga. Kristal ajaib terkadang ditemukan di mayat monster, jadi kita hanya bisa pasrah. Jangan kecewa, mungkin ada kejutan nanti, ujarku. Tiba-tiba, seorang anggota tim berseru, "Kapten, lihat ini!" Semua orang bingung, mereka harus meminta bantuan. Anehnya, tak ada jejak Warcraft, tapi ada bangunan di sini. Mungkin ada harta karun. Tidak mungkin. Saya tidak menyangka akan ada harta karun. Dan itu juga senjata. Itu terlalu kuat. Meski belum dinilai, sepertinya senjata itu memiliki banyak sejarah. Kalian semua menyingkir, dan biarkan aku mencobanya. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan meraih pedang besar itu, tetapi saat dia meraihnya, seluruh ekspresinya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Apa yang sedang terjadi? Tanpa diduga, di saat kegelapan ketika dia sedang berpikir, mata kuning yang tak terhitung, jumlahnya tiba-tiba terbuka. Tapi segera dia menghunus pedangnya. Rekan satu timku menghela napas lega, mengira tak ada jebakan. Namun tiba-tiba Wang Yongjun menjadi ganas. Tanpa sepatah kata pun, ia memenggal leher rekan satu timnya. Rekan satu tim lainnya tercengang. Wang Yongjun berteriak, "Pedang Raja Fang, kematianmu sudah dekat." Apa yang terjadi pada tim penambang ini? Di tempat lain, Lim Do-gyun tertegun melihat kejadian di depannya. Ia tak menyangka monster yang kupanggil memiliki kemampuan menambang. Biasanya, hanya 1 atau 2 monster yang bisa dipanggil, tapi aku memanggil 3. Ditambah 1 lagi. Kekuatan keempat hantu itu luar biasa, lebih dari sekadar yang terlihat. Kelemahanku adalah batas pemanggilan hanya 3, dan aku butuh mayat untuk ekstraksi bayangan. Tapi untuk saat ini, biarkan mereka bekerja. Beru, kau benar. Ekstraksi bayangan memang skill yang hebat, kataku. Beru mendengarkan. Kau meremehkan diri sendiri, kata Beru. Kau terlalu berbakat. Kau masuk ke penjara bayangan untuk meningkatkan level, kan? Namun, asosiasi pemburu menetapkan bahwa pemburu tingkat 1 tak boleh masuk sendirian. Tinggal di sini sebentar, tingkatkan levelmu, lalu uji lagi sebelum masuk. Misi ketiga? Tanyaku. Membantu mendapatkan kembali kekuatanku, kan? Ya, jawab Beru. Kau bilang bisa sembuh dengan memakan makhluk ajaib. Bukankah serpihan kristal ajaib di tanah juga mengandung sihir? Lagi pula kau tak bisa membantuku menambang, kataku. Aku diam-diam mengambil serpihan kristal ajaib dan memakannya. Mata Beru melebar. Tuan muda, aku merasakan aura Raja Bayangan. Aku terkejut. Ayahku? Beru menggeleng. Bukan Raja Bayangan. Dan bukan hanya 1 orang. Ada aura binatang yang sangat kuat. Beru mendongak. Beberapa pasang mata merah menatap kami. Tidak bagus. Kenapa banyak sekali Warcraft di sini? Semua orang panik. Mereka akan dibunuh. Untungnya, aku datang tepat waktu. Setelah semua orang pergi, aku mengaktifkan skill penyelidikanku. Namanya berwarna oranye. Monster api misterius kelas D, mirip dengan yang kita lawan di Akademi Seni Rupa. Aku bisa menghadapinya sendiri, asalkan orang lain tak mengetahuinya. Lim Do-gyun tiba-tiba muncul. Kali ini aku tak akan lari lagi. Aku meliriknya. Baiklah, bantu aku jika aku dalam bahaya. Biarkan iblis hijau melindungimu. Aku membuka menu item. Senjata dari penjara bayangan pasti lebih baik daripada bos di sini. Aku menginjak tanah, melepaskan ledakan energi, lalu menusuk mulut serigala baja dengan pedangku. Serigala itu mati seketika. Lim Do-gyun tercengang. Ketiga iblis hijau menatapku dengan penuh semangat. Aku berdiri, mengucapkan 3 kata pelan, dan mengaktifkan skillku saat 2 serigala baja menerjang. Lim Do-gyun memperingatkanku untuk berhati-hati, tapi aku sudah menemukan celah. Aku menusuk mulut serigala baja dengan pedangku, dan bersamaan dengan itu, ekstraksi bayangan aktif. Bayangan yang terbangun menggigit serigala baja. Beru bersorak, Tuan muda luar biasa, kau menguasai ekstraksi bayangan dengan cepat. Ekstraksi bayangan dan pemanggilan tak membutuhkan mana atau kekuatan sihir, jelasku. Setelah kekuatan sihirmu meningkat, batas pemanggilan juga akan meningkat. Mungkin aku bisa membentuk pasukan suatu saat nanti. Aku berdiri,
dan kabut hitam biru terbentuk di depan Lim Dogyun. Iblis hijau merintih. "Tuan, apakah kau akan meninggalkan kami?" Aku berdiri lagi. Lebih banyak bayangan serigala baja muncul. Lim Dogyun tercengang. Rahangnya hampir copot. Kau tak seharusnya memiliki kebugaran fisik seperti ini di level 1. Kau juga bisa memanggil mayat monster. Lim Dogyun terkesima. Aku juga malu karena terlalu bersemangat. Bagaimana menjelaskannya? Aku memang di level 1, tapi... Lim Dogyun bertanya ragu-ragu. "Xiu Hao, kau sengaja menyembunyikan levelmu?" Tiba-tiba, sistem berbunyi mengumumkan sebuah misi baru. "Ada makhluk dengan niat membunuh di sekitarmu. Bunuh mereka untuk tetap aman. Ada ratusan juta musuh yang harus dibunuh." Rupanya, ada misi untuk membunuh musuhku. Aku harus membunuh mereka. Atau, aku akan dibunuh.